Kericuhan seketika pecah saat pengunjuk rasa dari Ikatan Mahasiswa Papua Sejabotabek dan Forum Orang Asli Papua melakukan aksi blokir jalan di perempatan Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Seluruh pengendara roda 2 dan 4 termasuk bus Transjakarta yang akan melintasi jalan tersebut harus tertahan karena diblokade pengunjuk rasa. Sempat terjadi ketegangan saat petugas kepolisian berusaha membuka jalur agar para pengendara dapat melintas. Lagi-lagi upaya petugas pun gagal lantaran massa yang sudah kesal karena tidak bisa menggelar aksi tepat di depan kantor KPU RI tetap mempertahankan blokade tersebut. Sementara beberapa pengendara mobil yang sempat protes dan terlibat adu mulut tetap tak mampu melintas dan harus putar balik. Aksi ini merupakan bentuk desakan massa mahasiswa dan pemuda Papua agar KPU merevisi Peraturan KPU atau PKPU tentang pencalonan kepala daerah. Desakan politik tersebut dinilai massa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Kami hari di tempat ini meminta kepada KPU untuk mengeluarkan regulasi terkait dengan proteksi hak orang asli Papua di dalam pilkada nanti. Jadi gubernur, bupati, wali kota harus orang asli Papua. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya Undang-Undang Otsus dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021. Meski perwakilan mahasiswa diterima oleh perwakilan KPU untuk bernegosiasi, namun massa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah yang lebih besar hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Akibat tertidur di rumah korban, seorang pemuda yang diduga maling di Tasikmalaya, Jawa Barat akhirnya diamankan polisi. Pelaku dipergoki pemilik rumah yang curiga menemukan pria tersebut saat tertidur di sofa rumahnya. Seorang pencuri berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah rumah kosong di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Terduga pelaku pencurian ditangkap saat tertidur di sofa rumah tersebut. Keberadaan terduga pelaku diketahui pertama kali oleh pemilik rumah karena lampu rumahnya menyala padahal biasanya padam. Saat dicek ternyata ada orang yang tidur di sofa. Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke RT dan pihak polisi yang langsung datang dan membekuk terduga pelaku. Pelaku pada saat itu tertidur di rumah yang akan dilakukan pencurian. Nah, dari sana kita melakukan penyelidikan dan diketahui juga bahwa pelaku sudah melakukan sebanyak 2 kali pencurian terhadap rumah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep, iNews melaporkan. Ke Cirebon, Jawa Barat, pemirsa, sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keluarga Vina mengaku tidak lagi berkomunikasi dengan keluarga Eki. Keluarga Vina mengaku kecewa lantaran komunikasi tersebut dibutuhkan untuk membantu mempercepat pengungkapan kasus ini. Sejak 3 minggu kasus pembunuhan disertai pemerkosaan sejoli Vina dan Eki mencuat, keluarga Vina nyaris tak berkomunikasi dengan keluarga Eki. Hal itu diungkapkan Marliana, kakak Vina, di rumahnya di Kelurahan Kesenden, Kota Cirebon, Jawa Barat. Satu-satunya komunikasi dengan ayah Eki, Rudiana, terjadi pada tahun 2016 lalu saat 8 pelaku ditangkap. Marliana mengaku sempat berupaya melakukan komunikasi, namun usaha itu gagal lantaran tidak ada respon dari pihak keluarga Eki. Padahal komunikasi antara kedua pihak keluarga korban bisa membantu mempercepat perkembangan kasus ini. Ya, saya menginginkannya sih seperti itu ya, menginginkan komunikasi kepada beliau gitu. Cuman untuk sampai sekarang kami keluarga belum ada komunikasi. Terakhir komunikasi kapan, Mbak? Terakhir selesai persidangan itu. Tahun 2017 itu. Ya. Sampai sekarang belum. Sudah mencoba menghubungi atau gimana? Waktu proses awal sudah ya, cuman kan nggak diangkat gitu. Terus sampai sekarang nggak mencoba menghubungi. WhatsApp atau apa juga sama? Nggak ada sama sekali ya. Sementara pengacara keluarga Vina mengaku masih alasan hilangnya 2 DPO masih tanda tanya.
Pasalnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 disebutkan adanya 3 DPO dengan berbagai peran. Ya memang kalau menurut kita kan terlalu terburu-buru ya, hanya dalam waktu menentukan 2 minggu semua dinyatakan fiktif, sedangkan dari proses di awal 8 tahun lalu kan sudah jelas ada perannya masing-masing dan disebutkan di berbagai macam amar putusan itu kan sudah jelas ada 3 terduga DPO itu kan gitu. Sejauh ini sudah ada jawaban mengenai soal 2 orang yang fiktif itu? Belum, kita baru dapat jawabannya dari media, dari rilis yang dilakukan di Polda Jabar itu aja sih sebetulnya. Jadi belum ada rilis resmi lagi yang kita dapatkan. Keluarga Vina berharap kasus yang saat ini banyak bermunculan spekulasi bisa segera terang benderang, terutama soal dihapusnya status 2 DPO oleh polisi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, produser serta sutradara film Vina Sebelum 7 Hari memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Keduanya kemudian menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Didampingi penasihat hukum Anggi Umbara, sutradara dan Derja Kalwani, produser film Vina Sebelum 7 Hari menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar. Anggi Umbara menjelaskan kedatangannya bersama produser untuk memenuhi panggilan Polda Jabar sebagai saksi. Surat pemanggilan sebagai saksi diterima pada tanggal 3 Juni 2024 dan diperiksa bersama produser. Awalnya saya dipanggil ke sini sebagai saksi untuk nggak tahu kasus dikasih surat film Vina, bukan filmnya, untuk kasus penyidikannya. terkait alur cerita mungkin Bang? Nggak tahu sih ya. Berapa orang Mas selain Abang? Saya dan Pak Produser tadi sudah tadi. Belum ada informasi poin-poin pemeriksaan atas sutradara dan juga produser film Vina Sebelum 7 Hari. Hingga kini, keduanya masih berada di dalam gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Sebuah minibus terbakar hebat akibat korsleting listrik di bagian mesin saat melintas di Jalan Sumarekon, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam. Sementara sebuah sepeda juga terbakar lagi-lagi akibat korsleting pada mesin saat melaju di Jalan Raya Desa Ngerame, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Rekaman video amatir milik warga memperlihatkan sebuah mobil minibus warna putih terbakar di ruas Jalan Sumarekon, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam. Diduga mobil tersebut mengalami korsleting listrik pada mesin di bagian depan mobil. Beruntung saat kejadian, sang pengemudi langsung keluar dari mobil, sedangkan berkas-berkas dan KTP serta SIM ikut terbakar. Rupanya ada satu saksi tuh tadi ngasih tunjuk kan, Bang, kebakaran tuh api-api dari arah Foklem tuh tadi kan. Dari itu saya keluar lah, ternyata benar ada api itu, Bang. Satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Guna penyelidikan lebih lanjut, mobil yang terbakar ini langsung dibawa petugas dengan menggunakan mobil derek ke unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Sementara kebakaran sebuah sepeda motor terjadi di Jalan Raya Desa Ngerame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Rabu malam. Api dengan cepat membakar seluruh bodi motor hingga membuat pemiliknya pasrah. Api yang pertama kali terlihat dari bawah jok diduga dipicu oleh korsleting di bagian mesin. Dari arah mana? Dari bawah jok sadel. Tadi sempat mogok atau gimana sebelumnya? Enggak mogok. Enggak mogok. Jadi jalan sambil nguruk. Oh gitu. Tapi jenengan nggak sampai terluka, Bang? Enggak. Beruntung, petugas pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Mojokerto datang ke lokasi dan langsung memadamkan api. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rahmat Hidayat, Solahuddin, iNews melaporkan. Seekor ular kobra berhasil dievakuasi petugas Damkar Bondowoso, Jawa Timur dari sebuah rumah warga. Sementara itu, warga Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung berhasil menangkap buaya berukuran 1,5 meter di sungai dekat permukiman warga. Seekor ular jenis kobra masuk ke pemukiman warga di Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Petugas Damkar Bondowoso yang datang ke lokasi berusaha mengevakuasi ular yang bersembunyi di dapur, tepatnya di rak bumbu-bumbu masakan. Selang 10 menit kemudian, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular tersebut dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Warga dihebohkan dengan kehadiran buaya di tengah permukiman penduduk di Kelurahan Pasir Putih, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Buaya dengan panjang 1,5 meter ditangkap ketika warga sedang melakukan aktivitas pengurukan sungai. Setelah ditangkap, buaya akan menjalani proses rehabilitasi di PPS Alobi Foundation di Air Jangkang, Kabupaten Bangka sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Tim Liputan A-News melaporkan. 117 orang warga menjadi korban keracunan massal setelah menyantap makanan dalam sebuah acara pernikahan di Sukabumi, Jawa Barat. Hingga saat ini masih ada puluhan warga yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi. Sedikitnya 30 warga yang mengalami keracunan massal usai menyantap hidangan syukuran pernikahan di Kampung Cikiwul, Desa Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat masih menjalani perawatan medis di RSUD Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi. Dari jumlah tersebut, korban yang masih menjalani perawatan diantaranya 19 dewasa dan 11 lainnya merupakan anak-anak. Saat ini kondisi para korban keracunan sudah mulai membaik. Salah seorang korban keracunan mengaku kondisinya telah membaik setelah 3 hari dirawat di rumah sakit. Sebelumnya ia sempat mengalami gejala mual, pusing, muntah, dan diare. Baik, sekarang udah tak terasa apapun. Udah mulai membaik ya? Iya. Sementara sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan ratusan warga ini sudah dibawa pihak Dinas Kesehatan untuk diteliti di laboratorium. Untuk sampel itu pada saat kejadian pas hari Minggu itu sudah diamankan oleh kepolisian untuk diperiksa nanti sampelnya. Selain di rumah sakit, 5 orang lainnya masih dirawat di posko kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Sementara sisanya sudah diperbolehkan pulang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, A-News melaporkan. Ribuan ekor ikan bawal milik kelompok binaan Desa Gece, Komplek Kecamatan Banda Raya, mati akibat pemadaman listrik PLN di Banda Aceh selama berjam-jam. Peristiwa ini viral di media sosial. Ribuan ikan bawal milik kelompok peternak di Desa Gece, Komplek Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh ditemukan mati. Matinya ribuan ikan ini akibat tidak adanya aliran listrik pengantar oksigen ke bioflok yang berisi ribuan ikan budidaya. Akibat dari padamnya aliran listrik tersebut, kelompok budidaya ikan merugi hingga puluhan juta rupiah dan ikan yang mati tersebut terpaksa dikubur. Matinya ribuan ikan bawal ini diperkirakan akan terus berlanjut jika PLN tidak segera mengatasi permasalahan yang menjadi keresahan seluruh warga di Banda Aceh dan Aceh Besar. Beberapa hari ini sering terjadi padam listrik oleh PLN Aceh. Jadi dampak akibatnya ikan bawal yang umurnya sekitar hampir 3 bulan dan mungkin beberapa bulan lagi akan panen, yang seharusnya panen mati diakibatkan kurangnya oksigen karena mati listrik. Peristiwa matinya ribuan ikan dan padamnya listrik menjadi viral di berbagai media sosial di Aceh dan mendapatkan beragam komentar dari warganet. Dari Aceh Besar, Syukri Saurifuddin, A-News melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, aksi unjuk rasa menolak penerapan kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA terjadi di Jakarta dan Tangerang. Massa menolak TAPERA yang dinilai akan semakin memberatkan kaum buruh. Mana yang katanya undang-undang cipta kerja menciptakan lapangan pekerjaan bagi Beginilah aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan Istana Negara. Aksi ini dilakukan gabungan buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang tergabung dalam kelompok pekerja dari KSPI, KSPSI, KPBI, Serikat Petani Indonesia, dan Organisasi Perempuan Percaya. Buruh mengkritik kebijakan TAPERA yang mereka nilai semakin membebani pekerja.
Selain tapera, massa juga menolak adanya kenaikan UKT dan kris BPJS Kesehatan. Tak hanya itu, massa juga akan bersuara menolak cipta kerja dan kebijakan outsourcing serta upah murah. Sementara itu di halaman kantor Bupati Tangerang, puluhan buruh dari sejumlah serikat pekerja berunjuk rasa menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat. Dalam aksinya, buruh mendesak pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat. Buruh menilai beban potongan-potongan gaji tidak sesuai dengan kenaikan upah kerja, apalagi kebijakan tapera seolah ada pemaksaan dari pemerintah. Kenapa kami menolak? Yang pertama adalah kenaikan upah dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak lebih besar dari 4%, kan? Terus potongan-potongan wajib yang BPJS Kesehatan, BPJS TK, Ketenagakerjaan, semua yang kalau kurang lebih ada sekitar 12%. Kenaikan upah hanya 1,6% tahun ini, terus potongannya ada sekitar di atas dari 7%. Itu luar biasa, di luar pemikiran kawan-kawan buruh itu. Lalu yang kedua, saat ini pemerintah seakan-akan memaksakan itu, gitu kan, memaksakan banyak kawan-kawan buruh yang sudah punya rumah, gitu kan, terus harus dipotong lagi. Buruh berencana akan terus menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan tapera. Dari Kabupaten Tangerang, Banten dan Jakarta, Aimarani Syahreja, iNews melaporkan. Ya pemirsa, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 mengenai kebijakan potongan tabungan perumahan rakyat atau tapera terus menuai polemik dari berbagai pihak. Partai Perindo menilai tapera justru menambah penderitaan bagi rakyat yang penghasilannya semakin tergerus akibat berbagai potongan. Partai Perindo mempertanyakan kebijakan tabungan perumahan rakyat yang justru menjadi beban tambahan bagi rakyat Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, tapera justru menjadi tahapan penderitaan rakyat yang penghasilannya terus tergerus akibat berbagai potongan. Bahkan tapera bisa menjadi peluang bagi oknum pejabat negara untuk melakukan tindak pidana korupsi jika tidak diawasi dengan ketat. Tapera ini lebih arah bukan tabungan, ya kan? Jadi tahapan mensengsarakan rakyat. Kenapa saya seperti itu? Satu, kalau seandainya gaji saya 10 juta dipotong 3% itu 300.000 per bulan. Dikali setahun itu 3.600.000. Nah, saya harus dikalikan berapa untuk mendapatkan rumah? Contoh 100 tahun baru 360 juta. Nah, sedangkan rumah tuh naik terus. Partai Perindo menilai pemerintah seharusnya fokus kepada program rumah subsidi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah. Dari Jakarta, Putu Bagus, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 petinggi lembaga hukum di tanah air digugat oleh sejumlah advokat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dilayangkan terkait masih banyaknya indikasi praktek mafia hukum yang akan mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan membawa sejumlah berkas pendukung, sejumlah advokat mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungu Raya, Kemayoran. Kedatangan mereka untuk melayangkan gugatan terhadap 7 oknum petinggi lembaga penegak hukum, diantaranya Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ketujuh petinggi tersebut diduga masih terindikasi mafia hukum, di mana telah melakukan pembiaran terhadap banyaknya kasus mafia hukum di tanah air. Kondisi tersebut menurut penggugat akan mempengaruhi proses penegakan hukum di tanah air. Bahwa dalam gugatan kita hari ini adalah Posita menyampaikan bahwa ada persoalan pemalsuan yang dilakukan mereka secara komprehensif, di mana pemalsuan itu adalah sejarah tidak pernah menyampaikan dan juga aturan tidak pernah tertulis bahwa teknis yuridis itu adalah legal di Republik ini, tapi mereka melegalkan hal tersebut sehingga hak keadilan masyarakat itu dihilangkan.
Penggugat berharap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memproses gugatan tersebut agar kedepannya tidak ada lagi hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menetapkan 6 Juni sebagai batas waktu terakhir pemegang visa umroh untuk meninggalkan kota Mekah. Siapapun yang melanggar akan disanksi denda maupun deportasi hingga ancaman penjara. Berhaji menggunakan visa haji merupakan syarat dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi bagi jemaah di seluruh dunia yang akan datang ke Tanah Suci. Jelang penyelenggaraan puncak ibadah haji, pemeriksaan visa haji dan tasreh, surat izin memasuki kota Makkah pun diperketat. Bagi jemaah yang tidak memiliki visa haji, pemerintah Arab Saudi menetapkan 6 Juni sebagai batas waktu terakhir jemaah umroh dan yang lainnya untuk meninggalkan Mekah. Sedangkan bagi pemegang visa ziarah dengan berbagai jenisnya tidak boleh masuk dan tinggal di Mekah mulai 15 Zulkaidah sampai 15 Zulhijjah 1445 Hijriah. Untuk jamaah Indonesia yang tidak menggunakan visa haji dan tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan haji atau dokumen yang mendukungnya di tahun ini, mohon bisa mengikuti peraturan yang ditetapkan Saudi. Tapi juga mereka sudah menegaskan mulai tanggal 6 ya harus meninggalkan Makkah. Maraknya promosi program paket haji dengan visa non-haji juga menjadi perhatian Arab Saudi yang juga memiliki data hasil investigasi. Jemaah Indonesia yang tidak memiliki visa haji diimbau tidak coba-coba untuk nekat beribadah haji karena akan berurusan dengan otoritas Arab Saudi. Sebelumnya tercatat ada 80 WNI terjaring razia visa non-haji, 19 orang diantaranya dilepaskan, 5 ditahan, dan 56 lainnya dideportasi. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Penyanyi dangdut Siti KDI mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil